Sahabat Asik Kaji, pada kesempatan kali ini kita akan reaksi sebuah channel di mana channel ini menampilkan video dan judul videonya ini sangat menarik. Komandan Islam bongkar siapa Isa Al-Masih, lalu di bawahnya ratusan muslim murtad terima Yesus, dan di deskripsi videonya ratusan muslim Jawa Barat terima Yesus karena kesaksian Ustadz cerdas ini. Kita akan menyoroti dua pernyataan. Yang pertama, Komandan Islam. Siapa orang ini sampai-sampai disebut Komandan Islam? Ini sangat luar biasa ya kapilah. Yang kedua, ratusan muslim Jawa Barat kemudian terima Yesus karena kesaksian Ustadz cerdas ini. Jangankan ratusan, satu orang saja yang keluar dari Islam akan ramai satu kampung. Ini ratusan orang ya kapilah. Dan kita tidak mendengar ada orang yang murtad, apalagi ratusan ya kapilah di daerah Jawa Barat. Baik, kita akan scroll lagi. Baik, nah ini dari channel Yusuf Manubulu, seorang pendeta yang dulu pernah ditangkap oleh polisi, dan di sini menampilkan katanya ini adalah Komandan Islam. Apabila kita bisa melihat mukanya ya, dan kita tidak kenal siapa dia, ngaku-ngaku sebagai Komandan Islam. Jangankan Komandan Islam, Atta Halilintar saja yang bukan Komandan Islam, pemimpin Islam, seorang artis terkenal luar biasa, bahkan subscribernya itu lebih dari 20 juta ya kapilah. Ini bukan Komandan Islam. Nah, harusnya Komandan Islam itu lebih terkenal daripada Atta Halilintar. Nah, ini kan kita juga tidak kenal ya kapilah. Namun sekali lagi kita akan reaksi bagaimana pernyataannya, karena ini di dalamnya ada tipuan-tipuan yang sangat dahsyat luar biasa. Bahkan sesuatu hal yang tidak dikatakan oleh Nabi SAW, dia nisbatkan kepada Nabi SAW. Ini sangat ngeri kapilah. Baik, kita akan langsung saja lihat ke videonya dan tentunya kita akan reaksi. Silakan. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Qala Nabi, inna nafsi biyadihi Isa ibnu Maryam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia katakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya yang berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian yang disampaikan oleh orang tua ini? Dia katakan inna nafsi biyadi Isa, sesungguhnya aku berada di tangannya Isa. Nauzubillah min dzalik kapilah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi tidak ada redaksi yang kemudian inna nafsi biyadi Isa bin Maryam. Tetapi apa yang kita temukan adalah wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ubah redaksi hadisnya agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di genggaman Isa bin Maryam. Nauzubillah min dzalik. Ini kekejian yang sangat luar biasa ya kapilah, dan ini penipuan yang sangat-sangat besar. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan kapilah. Ini semakin ngeri ya kapilah. Silakan. Saudaraku, yang sebenarnya orang Kristen menjadi mu'alaf, ya, atau orang Kristen yang menjadi pindah kepada Islam, ya, itu menambah kerjaan. Di Islam itu ada suatu kerjaan yang enteng-enteng berat. Menambah Berarti, kerjaan katanya. Kalau orang Kristen masuk Islam, dia harus mempunyai rukun, harus mengikuti aturan Islam. Saya minum dulu sebentar. Ya, silakan minum dulu aja. Nah, jadi orang Kristen yang mu'alaf, yang mengikut Islam, ya harus mentaati aturan Islam. Ya jelas. Atau rukun Islam. Ingat nih, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini wajib. Iya. Tapi yang lebih penting itu sholat. Semuanya penting. Kalau orang Kristen masuk Islam lalu di Islam nggak sholat, Quran bilang begini nih. Quran yang bilang, bukan saya. Dicatat di surat 107 ayat 4 dan 5. Ya. Kata Quran begini, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholatnya lalai, yang sholatnya kadang-kadang. Itu yang sholat aja celaka, apalagi yang kagak. Nah, mu'alaf dari Kristen pindah ke Islam, lalu di Islam nggak sholat, celaka. Apalagi di Islam sholatnya lalai, Quran bilang celaka. Apalagi kalau nggak berdosa. Baik, tadi di awal dia katakan nambah kerjaan. Umat Kristen yang masuk ke dalam agama Islam harus melaksanakan sholat dan lain sebagainya.
Nauzubillah min dzalik. Katanya nambah kerjaan, bukan nambah kerjaan, nambah pahala, nambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang saja, Bapak, kalau misalkan Bapak malas untuk sholat, bilang saja. Jangan seperti itu. Nambah kerjaan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena Anda benci kepada Islam lalu kemudian akal sehat Anda menjadi hilang seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Katanya nambah kerjaan sholat itu. Bahkan tadi yang menarik di sini ayat Al-Qur'an fawailul lil musallin itu dipotong. Katanya yang melaksanakan sholat itu akan masuk ke dalam neraka, akan disiksa. Apalagi yang tidak sholat. Termasuk Bapak yang kemudian tidak sholat masuk ke dalam kategori ayat ini. Nah, tetapi yang kami sholat itu bukan di sana. Karena orang ini sudah memotong ayat ya Hafillah. Sebetulnya bukan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun saja. Akan tetapi lihat ayat berikutnya. Fawailul lil musallin. Sungguh celaka bagi orang yang sholat. Neraka wel baginya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana tatkala mereka sholatnya itu lalai di dalam sholatnya. Nah, poin berikutnya yang menjadi dan yang harus kita garis bawahi, karena poin ini yang kemudian segala amal ibadah termasuk sholat tidak akan diterima. Karena apa? Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun, riya di dalam sholatnya. Boleh jadi orang yang sholat masih lalai dalam rangka belajar untuk melaksanakan ibadah sholat, tetap sholatnya diterima kalau misalkan tidak riya. Tetapi kalau misalkan orang yang kemudian sholat tetapi riya, jangankan sholat, ibadah-ibadah yang lainnya kemudian dia tidak ikhlas karena Allah, apalagi kalau misalkan sudah masuk penyakit riya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, maka insya Allah peluang besar amalnya akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sholat. Jadi jangan di stop sampai di sana saja. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Akan tetapi baca ayat selanjutnya, ternyata orang tersebut karena masuk ke dalam neraka wel itu, dia di samping lalai karena dia sudah tidak ikhlas, artinya riya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau baca ayat itu yang komplit, bukan hanya itu saja, apalagi menakut-nakuti dan nambah kerjaan katanya. Nauzubillah min dzalik. Kita akan simak ke video berikutnya, ini semakin menarik. Hafil, silakan. Muhammad itu ya diselamatkan oleh janda kaya itu yang Nabi namanya Muhammad Siti diselamatkan Khadijah. oleh janda kaya. Kalau bahasa ini memang diislamkan gitu kan. Kalau diislamkan Diislamkan. itu artinya diselamatkan. Islam itu bahasa Arab, bahasa Indonesia selamat. Jadi Muhammad diislamkan, diselamatkan oleh Siti Khadijah, bukan Khadijah diselamatkan. Nah, lalu Muhammad itu dijadikan suami. Nah, sebelum menikah, ya semua orang-orang Muslim tahu bahkan Siti Khadijah itu orang Kristiani ya, Kristiani Najran gitu kan. Sebelum Muhammad menikah, dia bersaksi dengan hamba-hamba Tuhan. Dia ngomong begini, ya. Itu hadisnya begini. Itu hadis, ya. Ada di buku Mutiara Hadis namanya. Ini dusta. Nomor 152. Ini dusta. Tidak ada dalam hadis redaksinya seperti ini. Jadi di buku Mutiara Hadis nomor 152 bunyinya begini. Innan nafsi biadihi Isa ibnu Maryam. Inna, sesungguhnya nafsi, jiwaku atau diriku atau jiwa ragaku, inna nafsi biadihi Isa, kuserahkan kepada Isa ibnu Maryam. Nah, ini Rasulullah SAW sebelum nikah sama Khadijah radhiyallahu anha, katanya dia bersaksi, inna nafsi biadi Isa ibnu Maryam. Nauzubillah min dzalik. Katanya aku, jiwaku, jiwa ragaku berada di genggaman Isa ibnu Maryam. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah penipuan ya Hafillah. Sebetulnya bisa saja untuk dilaporkan. Ini penipuan, sangat-sangat kentara sekali penipuannya. Dia mengambil hadis yang bukan datang dari Rasulullah SAW, lalu kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ini sangat-sangat keji, Hafillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah akhir zaman. Maka kuatkan akidah kita, kuatkan iman kita. Jelas mereka tidak ridho dan tidak rela kepada umat Islam. Sampai-sampai Rasulullah difitnah seperti itu, Hafillah. Tidak ada hadis redaksinya seperti itu. Dia buat sendiri hadisnya, lalu kemudian disandarkan kepada Rasulullah SAW. Wahai bapak tua, ingatlah Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang kemudian dia mengatakan satu hal lalu kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW padahal itu bukan dari Nabi SAW, tunggu, kata Nabi, dia akan ditempatkan di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Aku qouli hadza, al-'afwu minni. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.